Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Ramadona dengan NIM 216121238 dari kelas 6F. Dan tujuan saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata pelajaran Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfud. Nah, jadi yang pertama itu langsung saja. Yang pertama berkaitan dengan agama Islam adalah buatan Muhammad dan merupakan hasil ciplakan dari agama Yahudi. Nah, untuk yang pertama ini, untuk bantahan tentang argumen tersebut itu dapat dijabarkan ya. Untuk faktor yang pertama, yang pertama itu kedalaman sejarah Islam itu memiliki akar sejarah yang jelas dan bukan sekedar buatan Nabi Muhammad saja. Namun Islam ini berasal dari wilayah Arab pada abad ke-7 Masehi dan memiliki keterikatan dengan budaya dan tradisi Arab yang berbeda pada agama Yahudi pada saat itu. Jadi berbeda pada saat itu. Untuk yang kedua, faktor yang kedua ini ketidakmungkinan ciplakan. Ada perbedaan signifikan pada ajaran Islam dan agama Yahudi ya. Ini dalam aspek termasuk keyakinan fundamental, yaitu ritual, hukum, dan sejarah. Bahkan jika ada kesamaan itu lebih mungkin karena pengaruh dari agama-agama sebelumnya yang juga mempengaruhi Yahudi dan Islam. Dan faktor yang ketiga itu Al-Quran itu sebagai wahyu ilahi. Wahyu ilahi, Muslim percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu langsung dari Tuhan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, ini tuh dapat dijelaskan sebagai tidak dapat dijelaskan sebagai hasil ciplakan, tetapi sebagai wahyu ilahi yang berdiri sendiri gitu. Untuk selanjutnya, pengakuan sejarah atau catatan sejarah independen. Nah, ini itu termasuk bukan hanya dari sumber Muslim ya, tapi menegaskan keberadaan Nabi Muhammad dan perkembangan agama Islam ini. Hal ini masuk dalam bukti arkeologis, catatan sejarah dari bangsa-bangsa non-Muslim pada masa itu, serta juga karya-karyanya ilmiah modern. Nah, untuk faktor selanjutnya ada kesinambungan tradisi Semitik. Meskipun ada hubungan historis antara Islam dan Yudaisme, nah ini itu lebih cenderung pada kesamaan dan tradisi agama Semitik pada umumnya daripada sekedar ciplakan dari agama Yahudi. Nah, dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi, jadi argumen bahwa Islam itu hasil ciplakan dari agama Yahudi itu tidaklah konsisten dengan bukti sejarah dan ajaran fundamental Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengenai metode dan metodologi terkait dengan kelapa muda. Jadi metode saat kita menginginkan kelapa muda dari pohonnya, itu kan ada cara untuk mengambil air kelapanya. Yang pertama bisa memanjat pohon, lalu menebang pohonnya, atau juga bisa melempari kelapa itu dengan batu atau benda lainnya atau dengan bambu. Nah, itu cara-cara itu termasuk metode. Lalu dari kumpulan cara-cara metode itu, dari memanjat dengan melempari dengan benda, menebang pohon, dari metode-metode itu ya termasuk metodologi. Nah, jadi metodologi itu isinya adalah metode-metode untuk mendapatkan air kelapa muda tersebut, sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada pertemuan minggu kemarin.
Lalu yang ketiga, studi Islam bersifat normatif, religius, dan empiris historis. Nah, penjelasannya disertai dengan contoh ya. Nah, jadi yang pertama itu studi Islam. Studi Islam itu kan bersifat normatif, religius, dan bersifat empiris historis yang memiliki pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menganalisis ajaran Islam. Nah, untuk penjelasannya dan contoh dari sumber yang saya dapatkan, yang pertama itu ada studi Islam yang normatif religius. Nah, itu pendekatan ini itu menekankan pada interpretasi teks-teks suci dalam ajaran-ajaran agama untuk memahami prinsip-prinsip agama dan pedoman spiritualitas. Contoh ya, pada ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah 2183. Nah, yang berbicara tentang kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan. Hadis Nabi yang meriwayatkan perintah-perintah ibadah seperti sholat, puasa, zakat, serta ihtijat. Para ulama dalam memahami hukum-hukum Islam ini berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks suci dan tradisi Nabi. Nah, untuk yang kedua, studi Islam empiris historis. Nah, pendekatan ini itu lebih menekankan pada studi sejarah, konteks sosial budaya, dan faktor-faktor historis dalam memahami perkembangan agama Islam, serta aplikasinya ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh pendekatan historis ini seperti penelitian sejarah mengenai kehidupan Nabi Muhammad. Nah, penelitian itu termasuk periode sebelum dan setelah kenabian untuk memahami konteks sosial dan politik di Mekah dan Madinah pada masa itu. Nah, selain itu, studi tentang evolusi hukum-hukum Islam dan bagaimana mereka itu beradaptasi dengan perubahan zaman juga merupakan bagian dari pendekatan ini, pendekatan historis. Nah, contoh konkretnya itu dari pendekatan normatif religius, yaitu ketika seseorang itu memahami hukum-hukum Islam tentang ibadah salat berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sementara itu, pendekatan empiris historis itu dapat dilihat dalam penelitian sejarah yang memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana Islam itu berkembang dalam konteks sosial politik pada masa lalu. Nah, seperti studi tentang kehidupan Nabi Muhammad dan perubahan-perubahan dalam praktik keagamaan seiring berjalannya waktu. Dari kedua pendekatan ini itu melengkapi dalam memahami Islam secara menyeluruh. Jadi pendekatan kedua ini itu saling berkaitan dan saling melengkapi untuk memahami Islam secara menyeluruh. Dan baik, penjelasannya saya kira cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.